banyak membaca tentang kisah pengorbanan ini, dan ini bukan sesuatu yang asing ya. Hampir setiap kita tahu kisahnya, setiap kita tahu ceritanya, riwayatnya, dan banyak buku barangkali yang sudah kita baca tentang hal itu. Tetapi yakinlah, tidak ada informasi yang lebih indah dan lebih menarik dari apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan kisah pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dengan satu cerita yang singkat, padat, menarik, dan penuh dengan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini semuanya dalam surat As-Saffat ya. Boleh kita, kalau ada Al-Quran, kita buka surat As-Saffat, ayat dimulai dari ayat yang 100. Kita ambil dari ayat yang 100 dari surat As-Saffat. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat As-Saffat, ini surat yang ke-37 ya. Surat yang ke-37 surat As-Saffat itu. Ayat yang ke-100, juz 23. Juz 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesudah diceritakan bagaimana Ibrahim meninggalkan kaumnya, dia mengatakan wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dia pergi ke daerah Mekah, tanah haram ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ini ucapan Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, pemimpin umat, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang banyak berdakwah, menyeru kepada kebaikan, tidak ingin meninggalkan dunia tanpa ada keturunan yang meneruskan dakwah beliau, risalah beliau. Dan ini fitrah manusia. Dia ingin ada orang yang menggantikan tugasnya. Dia ingin ada orang yang meneruskan perjuangannya. Dia ingin punya anak. Karena itu dia minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini permintaan dia, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Tuhan, habli minas salihin, berikan untukku anak yang saleh. Anak yang saleh. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan doa ini terus diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah dia putus asa. Padahal sudah tua ketika itu. Terus dia minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar dan mengijabah doanya. Tugas kita seorang manusia adalah berdoa. Dan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa kita, dalam tanda kutip, kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, Allah menjamin akan mengabulkan. Dan keyakinan itu yang tertanam kuat dalam diri Ibrahim, walaupun sudah tua, terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam logika manusia barangkali tidak mungkin, mustahil, sudah usianya segitu, mana mungkin. Tapi Ibrahim alaihissalam terus tidak pernah putus asa. Dan memang begitu, seorang mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain disebutkan, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang kafir. Orang kafir baru putus asa. Tapi orang beriman yang yakin kepada Allah, bahwa Allah As-Sami', Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, pasti dia yakin bahwa
munajatnya, doanya, seruannya didengar dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertanam dalam diri Ibrahim. Karena itu dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, tolong berikan anak yang saleh. Yang diminta anak yang saleh. Ini kita garis bawahi. Dan ini adalah pemahaman yang utuh dari seorang nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwa kalau kita meminta anak, seolah-olah mengajarkan kepada kita, maka yang pertama yang harus kita minta dari kehadiran seorang anak, hendaknya anak yang saleh. Tidak ada karunia yang lebih berharga, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan anak kepada kita, memberikan anak kepada kita, kecuali anak itu menjadi anak yang saleh. Ya. Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak yang ganteng, rupawan, walaupun itu menjadi keinginan kita semuanya. Ya, anak laki-laki atau anak perempuan itu tidak disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Walaupun memang ada fitrah manusia, tabiat manusia, misalnya lebih cinta kepada anak laki-laki ketimbang anak perempuan misalnya, atau sebaliknya lebih senang kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Tetapi itu tidak penting bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang dia inginkan, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Rabbi habli minas shalihin. Laki perempuan, yang penting dia menjadi anak saleh. Yang penting dia menjadi anak yang saleh. Kenapa demikian? Anak yang saleh ini yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya manakala orang tuanya itu masih hidup. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, akan menjadi investasi. Dia yang akan mengirimkan doa. Kita tahu hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau manusia sudah meninggal dunia, putus amalnya semuanya, enggak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali dari yang tiga. Di antaranya adalah waladun salihun yad'u lah. Yang bisa diharapkan adalah anak saleh. Orang tuanya meninggal dunia, anaknya terus mendoakan. Ini yang paling membahagiakan dari seorang ayah. Ini yang paling membahagiakan bagi seorang ayah. Kalau dia punya anak yang soleh. Dan itu yang diharapkan. Apa yang diharapkan dari orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak ada, kecuali doa dari sang anak. Anak yang soleh yang paham tentang itu. Tapi anak yang soleh, anak yang fasik, anak yang tidak mengerti agama, tidak sempat dia mendoakan orang tuanya. Ya khafillah rahimakumullah. Karena itu Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Dia tidak minta laki-laki atau perempuan, dia tidak minta yang ganteng dan sebagainya, tapi disebutkan Rabbi habli minas shalihin. Yang penting dia saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Lama diminta terus oleh Ibrahim alaihissalam, baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Jadi ternyata doa Ibrahim alaihissalam yang diminta terus pada saatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun Ibrahim sudah meminta lama sebelum itu. Ya, dia minta dari ketika dia sudah baru menikah, terus minta kepada Allah, tidak diberi. Ya. Lama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ini doanya seorang nabi. Beda dengan doa kita. Kalau dalam logika ini nabi ini pasti mustajab sudah. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya akan mengabulkan doa itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada kita kapan waktu yang terbaik untuk dikabulkan. Maunya kita sih sesuai dengan kehendak kita, maunya kita berdoa langsung dikasih. Maunya kita. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak selalu semacam itu. Walaupun Allah taala mengatakan astajib lakum, pasti kukabulkan, cuma waktunya bisa jadi tidak sekarang. Anak kecil yang minta kepada orang tuanya, minta dibelikan motor misalnya, orang tuanya mengatakan iya, cuma jangan sekarang, nggak pas ini waktunya. Dikabulkan, cuma tidak sekarang. Ada waktunya yang pas, ada waktunya yang tepat. Dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa
Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hambanya sesuai dengan